3, 2, 1. Selamat sore para pemirsa yang budiman, yang selalu stay on di streaming dan media sosial National Corruption Watch (DPP-NCW). Kali ini kita sesuai dengan janji Ketum DPP-NCW kemarin, Abang Dahani Pak Sutrisna. Nah, kita akan coba membahas sesuatu yang sangat penting. Salah satu unsur akuntabilitas pemilihan umum tahun 2024. Gimana kabarnya, Abang Dah? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya. Kali ini pemirsa, saya didampingi oleh rekan saya dari Opini Pemuda Menengah, Bung Yeriko. Sehat ya, Bung Yeriko ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya, kawan-kawan sekalian ya, jangan lupa nanti siapkan pertanyaan bagi para pemirsa semuanya yang bisa interaktif langsung kepada narasumber kita yang informasinya selalu akurat, terkini, dan terpercaya. Membahayakan cenderung. Kadang-kala membuat beberapa pihak itu seperti disetrum oleh arus listrik. Nah, sore hari ini, kawan sekalian ya, kita mengambil tema Tuan KPU, apa kabarmu? DPT mau disimpan sampai Pilpres kah? Nah, ini sepertinya ada sesuatu yang menarik ini, Abang Hanif. Ini ya, ini kita ketahui ya, Abang Hanif, daftar pemilih tetap atau DPT ini kan harus akurat, betul, ya Bang, dan terkini, betul. Kan gitu. Nggak kan? bisa disimpan-simpan. Nggak bisa disimpan-simpan. Harus selalu diupdate ya. Harus selalu diupdate, karena akan menjadi tolak ukur awal dari keberhasilan pemilu pada tahun yang akan datang, 2024. Nah, berdasarkan KPU nomor 857 nih Bang, keputusan KPU itu bahwasannya ada sejumlah daftar pemilih tetap itu 204.807.222 pemilih. Nah, jadi ada peningkatan sekitar 11,9 juta pemilih. Nah, pemilih pemula lah ya. Pemilih pemula sepertinya nih ya, yang baru-baru mendapat KTP dan sebagainya. Nah, kami ingin mendengar pendapat Bang Hanif, apakah DPT ini sudah memang akurat dan akuntabel ini, Bang? Pakai di 2024 nanti, Bang. Jadi kenapa kita tertarik membahas daftar pemilih tetap ya? Karena selama kurun waktu 3 bulan terakhir ini, partai politik ini sibuk dengan pencalonan aja. Tapi tidak memikirkan sebenarnya konstituen mereka ini yang akan mereka perebutkan di seluruh Indonesia ini berapa jumlahnya. Ini kan tidak terdengar sama sekali. Malah yang terdengar saat ini adalah bagaimana pencapresan, bagaimana layak nggak layaknya cawapres yang kemarin itu sempat menjadi dianggap konspirasi Mahkamah Konstitusi. Kemudian dilihat lagi bagaimana perebutan suara di beberapa daerah dengan sama-sama main kayu, ya kan, dan keterlibatan oknum-oknum aparat. Tapi inti sebenarnya dalam pemilu ini, konsentrasi politik tahun 2024 ini adalah jumlah pemilih. Nah, ini kan partai-partai politik ini dan beberapa pengamat politik, para pengamat komunikasi, ya kan, para ahli-ahli ini, saya tidak tahu apakah sengaja membiarkan tidak ingin diungkap daftar pemilih tetap yang berdasarkan keputusan KPU nomor 857 tahun 2023 ini jadi perbincangan yang serius. Ya, betul. Karena seperti kita ketahui kan, pada tahun 2019 dari total 192 juta sekian pemilih, akhirnya yang benar-benar memilih itu jumlahnya hanya sekitar 139 jutaan yang suara yang dihitung. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa pada saat itu ada sekitar 18,3% tidak memilih. Alias golput ya? Alias golput. Iya.
apakah ini tidak menjadi concern bagi partai politik bahwa ada boleh dikatakan 18% itu besar loh. 35 jutaan itu. 35 juta orang tidak datang ke TPU untuk melaksanakan hak dia untuk memilih. Nah, dengan kondisi seperti ini dan KPU pun tidak ada woro-woro, ini tinggal berapa hari lagi ini, tinggal 82 hari lagi. 82 hari lagi. Harusnya partai politik ini mulai menyuarakan berdasarkan dengan keputusan KPU 204 juta orang pemilih ini sudah divalidkan belum? Nah, ini yang penting ini. Karena kan peningkatannya luar biasa ini. Ada dari 192, sekian naik ke 204, artinya ada sekitar 12 juta pemilih pemula. Cuman pernah nggak dihitung pemilih yang udah meninggal juga? Ya, ini yang telah dilaporkan ke Dukcapil. Yang telah dilaporkan ke Dukcapil bahwa pemilih ini sudah meninggal dunia sehingga tidak punya hak memilih lagi tahun 2024. apalagi setelah corona ya. Setelah corona. Banyak yang meninggal juga. Ini yang sampai saat ini KPU tidak menjelaskan bahwa dari sekian pemilih pemula, tambahan pemilih ini ada pemilih yang tidak punya hak lagi di tahun 2024. Nah, yang kita khawatirkan, ya kan, kenapa semua orang mengatakan akan ada kecurangan tahun 2024, tapi mereka tidak peduli dengan DPT, pemutahiran DPT pasca dari keputusan KPU ini. Kan keputusan KPU ini bulan Maret kan? Iya, iya betul. Jadi Maret sampai dengan tahun depan ini harusnya kan dimutakhirkan datanya. Berapa jumlah yang seharusnya. Kan tidak bisa orang tiba-tiba umur dia pada saat bulan Juli atau Agustus dia ulang tahun, dia kan punya hak pilih juga. Betul. Dia punya hak pilih loh. Betul, 17 tahun. Dia 17 tahun sudah punya hak pilih, dan ini harus dimutakhirkan oleh KPU. KPU jangan diam aja, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pemilihan umum ini besar sekali loh. 103 triliun. Besar sekali, lebih dari 100 triliun. Uang rakyat itu ya. Uang rakyat digunakan, cuman tidak ada update atau pemutakhiran data dari KPU. Berapa jumlah yang bertambah pasca keputusan KPU 857 ini dikeluarkan, berapa yang kehilangan haknya karena sudah meninggal dunia. Nah, ini kan potensi. Kalau saya melihat ini potensi bisa terjadinya suatu kecurangan. Yang teknis lain, misalnya ada oknum aparat yang melakukan penggalangan di bawah untuk menggiring memilih kepala salah satu paslon atau memilih partai politik tertentu biar elektabilitas dia meningkat dan masuk ke Senayan. Tapi yang paling utama dalam pemilu ini adalah jumlah pemilih tetap yang diperebutkan oleh para partai politik ini. Iya, ya malah masyarakat itu dipertontonkan dengan orkestrasi dansa-dansa politik ya kan. Untuk meninabobokan agar jangan mencermati DPT, pemutahiran DPT ini. Iya, Bung Ardi. Jadi, kalau seandainya kita lihat jumlah orang yang tidak memilih pada tahun 2019 itu dengan persentasenya 18,3%, ini sangat menentukan sekali loh. Betul. Ini kalau orang mengatakan besok ada salah satu paslon mengatakan dia akan menang satu putaran, angka ini bisa dimanfaatkan. Ini harus hati-hati. Seluruh partai politik yang ada di Indonesia, seluruh para relawan-relawan yang katanya berjuang untuk paslon yang tiga paslon ini harus mencermati ini, bahwa ada potensi yang bisa dicurangi itu adalah yang golput 18,3%. Iya. Dan ini naik kan sekarang kan jumlah pemilih pun sekarang naik jadi 204 juta orang. Kira-kira seandainya masih tetaplah jumlah golput ini, karena mungkin 14 Februari kan mereka malam nggak ada acara karena Valentine Day kan, mereka pagi nggak memilih. Tapi angka ini akan menjadi patokan bahwa ada sekitar 18% pemilih tetap tidak menyalurkan aspirasinya pada saat pemilihan presiden nantinya, dan tidak melakukan pemilihan partai pada saat itu.
Jadi wajar kalau di framing angka belakangan, angka survei mendekati 34 sampai 39-40%, ditambah yang golput ini ya benar juga ya. Jadi kan sudah di framing oleh beberapa konsultan politik yang berkedok sebagai surveyor ya kan, sebagai poll tracking atau apapun lah namanya itu, tapi bertransformasi begitu di depan media, bertindak seolah-olah mereka ini hanya surveyor, padahal konsultan politik dari salah satu paslon. Ini kan terlihat sekali, dan masyarakat harus disampaikan hal-hal yang sifatnya prinsip, bahwa jika dia bertindak sebagai surveyor, dia tidak boleh tendensius membela salah satu paslon. Nah, berarti kan dia nggak cocok dikatakan sebagai surveyor, dia cocoknya dikatakan sebagai konsultan politik. Nggak cocok lagi. Surveyor melakukan hasil survei itu digunakan untuk kebutuhan data informasi masyarakat terkait dengan keinginan pemilih karena melihat program-program visi dan misi dari paslon, sehingga keluarlah hasil surveinya bahwa paslon tertentu diminati oleh masyarakat Indonesia karena visi misi dan program-program yang dia tawarkan ini diminati oleh orang Indonesia. Tapi kalau ini kan tidak. Para surveyor ini, para pemilik lembaga survei ini cenderung dia menggiring opini, menggiring persepsi bahwa salah satu paslon ini akan menang pada satu putaran. Ini kan sadis sekali namanya. Independensinya sudah tidak ada lagi. Kalau dikatakan tidak, kami berdiri sendiri, kami independen. Apa iya independen pada saat dilakukan diskusi di media-media televisi nasional, ya kan, di dialog-dialog atau diskusi yang dilakukan, mereka melakukan framing yang luar biasa. Terus ada satu orang, ya kan, saya sebut aja namanya Kodari ini. Kodari ini dia mengkompulir data-data dari lembaga survei lain, kemudian dia bisa mengkonklusikan atas survei dari lembaga-lembaga survei lain, bisa ada potensi paslon Prabowo Gibran ini akan menang satu putaran. Ini kan framing ini. Dari mana dia bisa menentukan kalau tidak? Makanya beberapa partai politik koalisi lain di luar dari koalisi Indonesia Maju ini merasa akan ada kecurangan. Karena potensi dari golput ini gede. Ini besar sekali, 18,3%. Jadi kalaupun mereka posisinya sekarang itu masih 35%, ditambah dengan 18%, ya hasilnya lebih dari 50% plus 1. Iya, karena memang apalagi orkestrasi yang ditunjukkan oleh penguasa hari ini membuat masyarakat itu kan marah, Bang. Betul. Maka kami muak, ada tagline kami muak dan cukup ramai kan. Itu belum tentu juga bisa-bisa jadi penambahan golput ini akan menjadi lebih besar. Dan masyarakat ini perlu diedukasi. Itu bisa disalahgunakan kan gitu. Gimana? Ada yang lebih menarik nih, gimana Bu Yeri? Serius juga nih kepada Bang Hanif juga nih kan. Berarti angka golput ini kan di setiap pemilu meningkat nih. Nah, ada yang lebih menarik yang mungkin ini langsung kepada hak si pemilih, Bang. Nah, bagi masyarakat nih kan ada yang bermigrasi, berpindah-pindah nih. Artinya mereka harus melaporkan mereka pindah. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika mereka pindah, bermigrasi dari provinsi ke provinsi lain, katakanlah kalau saya dari Sumatera Utara, saya berpindah ke DKI Jakarta. Artinya saya harus melaporkan data diri saya bahwa saya pindah. Nah, hak memilih saya ini kan hanya bisa memilih calon presiden dan wakil presiden. Betul. Nah, dan itu juga harus saya laporkan H-30 sebelum pemilihan umum. Artinya 30 hari sebelum pemilih. Nah, ketika ini yang tidak melaporkan, habislah form A5-nya habis. Dikatakan itu juga dalam satu kelurahan itu hanya disiapkan 15, Bang. Nah, ketika ini lebih dari 15 orang yang mendaftarkan A5 ini seperti apa hak suaranya? Dan juga untuk memilih DPR RI, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, artinya hak suara mereka dikemanakan nih, Bang. Nah, potensi-potensi korupsinya itu mungkin di situ, Bang.
Dan ini yang menjadi urgensi para partai-partai mungkin seperti yang Bang Hanif sampaikan. Ini gimana Bang? Sebenarnya karena kita masih manual ya. Kita masih manual, belum seperti apa yang dilakukan di Amerika. Kita kasih contoh aja yang sudah digitalisasi ya. Jadi memilih itu menggunakan palm print, habis itu dia mau milih senatornya, mau milih presidennya itu memang udah digitalisasi, mau dimanapun mereka berada, mereka bisa memilih berdasarkan dari negara bagiannya itu, walaupun mereka melakukan traveling pada saat itu. Nah, di kita memang kelemahan yang sering terjadi dispute pada saat pemilihan umum itu adalah gerakan dari orang-orang para imigran antar provinsi ini kan, yang bermigrasi karena kebutuhan pekerjaan, karena kondisi, ada kebutuhan yang lain yang memang tidak bisa membuat mereka balik ke daerah asalnya. Agak sulit juga karena kan ini pergerakan kan, mobilisasi yang tinggi seperti ini, jika diberikan jumlah spare kertas suara untuk bisa memilih untuk DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, atau DPR RI berdasarkan wilayah pemilihan dapilnya kan. Ini memang agak susah sekali. Dan jika kita belum digitalisasi kita lakukan, ini akan terkendala dengan mencetak kertas suaranya. Dan kalaupun ingin dilakukan modernisasi ya, yang bisa lebih mengakomodir para traveler ini yang dengan alasan pekerjaan, alasan kepentingan yang memang harus mereka lakukan, ya KPU harus mencari jalan untuk hal ini. Jangan sampai mereka sudah menjadi daftar pemilih tetap karena suatu dan lain hal, mereka bermigrasi, mereka bertraveling kan, tiba-tiba dimanfaatkan. Nah, potensi kecurangan ada di situ. Dimanfaatkan oleh oknum-oknum nanti penyelenggara pemilu untuk mengeskalasi jumlah suara bagi paslon tertentu atau partai tertentu. Dan indikasi ini sebenarnya sudah bisa dilihat karena ada beberapa anggota Bawaslu yang di daerah-daerah, anggota KPU yang sudah menerima uang dan akhirnya ditangkap kan, OTT kan, walaupun jumlahnya kecil sekali, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Tapi ini memperlihatkan bahwa independensi bersih dan bebas dari KKN itu ya masih belum sepenuhnya dimiliki oleh penyelenggara KPU. Ini baru yang kecil ini, belum lagi yang mainan besarnya. Yang paling menarik itu menurut penelitian NCW adalah selain dari DPT yang sampai saat ini tidak dimutakhirkan oleh KPU karena sudah dikeluarkan SK 857-nya oleh KPU kan, KPU merasa ya sudah segitu aja. Nanti itulah yang akan dibagikan kalau dari bahasanya ya, karena kurun waktu dari Maret hingga November ini tidak ada update dari KPU berapa terjadi perubahan yang Bung Yeriko sampaikan tadi, karena terjadi mobilisasi orang antar provinsi atau antar kota, dan mereka kehilangan hak pilih mereka untuk DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Tapi mereka tetap memiliki hak untuk memilih paslon capres dan cawapres. Ini harus disingkapi. Nilai pelaksanaan pemilu yang lebih dari 1 triliun ini nilai yang maha dahsyat. Ini harus benar-benar masyarakat, para LSM anti rasuah dan lembaga memonitor pelaksanaan pemilu ini harus melihat benar ini penggunaan anggaran yang sedemikian besar ini. Ini belum hal ini aja, ada lebih dahsyatnya lagi. Selain dari anggaran APBN yang dianggarkan lebih dari 100 triliun itu, ternyata ada angka dana hibah yang diberikan oleh masing-masing provinsi kepada KPUD dan Bawaslu untuk menunjang operasional di masing-masing provinsi. Nah, pertanyaan saya, ini dana hibah. Dana hibah ini ada beragam-ragam, ada ratusan miliar, ada yang 1 triliun. Nah, ini dana hibah ini untuk apa lagi? Kan pemerintah sudah menganggarkan lebih dari 1 triliun. Nah, sekarang ada dana hibah, dan dana hibah ini diserahkan kepada KPU, KPUD di masing-masing provinsi. Ini untuk apa lagi?
Apa kurang cukup 100 triliun itu? Tapi kalau dikatakan dana hibah agak sedikit aneh, Bang. Katanya provinsi-provinsi memberikan kepada KPUD sama Bawaslu. Nah, Iya, bantuan dana- operasional katanya. bantuan operasional. Yang dihibahkan ini kan anggaran negara, Bang. Iya, ada jadi keanehan, kan? ini bergantung kepada kemampuan daerahnya masing-masing. Kalau dari informasi yang kita dapatkan ya dari sumber-sumber kita mengatakan bahwa jumlahnya itu beragam, tidak sama masing-masing provinsi. Tapi yang paling besar itu seperti Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu nilainya hampir 1 triliun. Itu untuk apa? Jika dikatakan belum dianggarkan sepenuhnya oleh APBN dengan anggaran lebih dari 100 triliun itu. Nah, ini harus ada keterbukaan. Dan saya minta nih kepada KPK, kepada Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, ini harus dimonitor ini. Dana hibah yang diberikan oleh provinsi ini ke penyelenggara pemilu ini digunakan untuk apa? Itu baru pertanyaan, digunakan untuk apa? Pertanyaan besarnya adalah itu dana hibah itu ditempatkan di mana? Iya. Itu yang bingung saya. Ya itu. hibah kan? Iya. Hibah ini artinya ya habis pun ya nggak ada masalah, hibah kan? Dan kondisi inilah yang dengan berbagai framing yang terjadi, berbagai agenda setting yang dilakukan oleh para penguasa oligarki saat ini, membuat hal-hal seperti ini tidak terlihat oleh masyarakat Indonesia. Makanya ini kita sampaikan, masing-masing lembaga yang memonitor pelaksanaan pemilu, baik itu NGO, baik itu LSM, baik itu mahasiswa atau elemen-elemen pro demokrasi, harus menanyakan itu ke masing-masing provinsi, kemana hibah yang diberikan oleh provinsi ini dan peruntukannya untuk apa, dan ditempatkan di mana. Kan disinilah letak permainannya. Dana hibah ini ditaruh di bank apa dan digunakan untuk siapa, ya kan? Dan pertanggungjawabannya bagaimana? Kalau memang perlu bantuan dari provinsi, kan bisa dilakukan bukan dengan hibah, dibentuk aja panitia kerja atau ad hoc kan, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang tidak tertampung di anggaran APBN yang 100 triliun itu dibantulah oleh provinsi. Cuman kalau dikatakan hibah, nah inilah pertanyaan yang paling serius yang harus kita tanyakan. Menurut Abang ini, apakah ada dugaan konflik of interest dana hibah itu, terkait dana hibah itu? Disinilah yang menurut yang NCW saat ini benar-benar lagi mendalami, apakah dana hibah yang nilainya ratusan miliar, bahkan ada yang 1 triliun ini digunakan untuk suksesi salah satu paslon, atau digunakan nantinya untuk menggerek elektabilitas partai-partai tertentu yang saat ini boleh kita duga ya, untuk menaikkan elektabilitasnya partai PSI. Patut diduga karena tidak ada berita. Kita boleh ini ya, makanya saya buka ini perangkat ini, laptop dan segala macamnya, untuk meyakinkan diri sebelum berbicara seperti ini. Artinya tidak ada data informasi yang benar-benar terbuka terkait dengan dana hibah di masing-masing provinsi untuk menunjang pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Ini aneh. Di samping kita membicarakan apakah DPT ini ya kan sudah dimutakhirkan, atau bisa jadi jangan-jangan bancakannya itu nggak hanya bancakan dari dana pemilu aja, bancakan suara. Iya. Bancakan suara. Jadi kami meminta ini kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk bisa mencermati daftar pemilih tetap yang berada di lingkungan masing-masing dan melihat nama-nama yang ada di sekitarnya itu, karena bisa diakses ya, bisa di diakses. kpu.go.id terkait dengan daftar pemilih tetap. Apakah benar orang-orang yang tercantum di wilayah-wilayah tertentu yang nanti akan dibagi TPS-TPS itu nama-nama yang benar-benar eksis dan berada di wilayah tersebut? Ini harus diwaspadai, karena seperti tahun-tahun pemilu tahun sebelumnya, bahwa ada suatu konspirasi ya dulu yang diceritakan bahwa
ada sekian juta suara yang dipersiapkan untuk bisa memenangkan salah satu paslon tertentu. Dan ini mungkin akan terjadi lagi di tahun 2024. Harus diwaspadai oleh partai-partai politik yang berperang, bertempur nanti kan memperebutkan konstituen di masing-masing daerah pemilihannya gitu loh. Bang, saya agak mengulang kembali itu soal tingginya angka golput tahun 2019. Ya. Berdasarkan data yang kami terima itu dari 35 juta suara. Ya. Itu yang paling besar itu, Bang. Itu provinsi DKI dan luar negeri. Kurang lebih sekitar 26%-an. Nah, ini apa nggak ngeri-ngeri sedap nih luar negeri, bagaimana kita ngeceknya nih, Bang? Gimana itu, Bang? Jadi kalau dilihat dari daftar pemilihnya, ini kan ada yang agak janggal dan ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi partai-partai yang bertarung di 2024. Kenapa saya bilang seperti itu? Jika dikatakan jumlah pemilih di daerah DKI dan di luar negeri, totalnya berapa juta? Kira-kira 26,2% dari 35 juta ya, kurang lebih sekitar mungkin 11 sampai 12 juta ya. Nah, ini yang harus menjadi dicermati oleh partai-partai pendukung paslon mereka masing-masing. Karena jumlah 12 juta suara itu sangat signifikan untuk bisa menggerek salah satu paslon memenangkan Pilpres. Nah, bagaimana mencermatinya ini? Ini kan kita dapat berita beberapa dari diaspora di luar negeri itu mulai ada melakukan intimidasi terkait dengan upaya-upaya para pemilih untuk memenangkan salah satu paslon yang memang mereka sukai program-programnya. Dan ini pun akan terus berlangsung karena data suara dari luar negeri ini biasanya kan dikelola oleh masing-masing kedutaan besar. Dan jumlahnya ini kan bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung nanti pesanannya seperti apa. Ini dugaan kita. Di sanalah permainan suaranya itu sangat luar biasa besar. Kalau dikatakan jumlah luar negeri itu jumlah pemilihnya sebesar itu, nah ini yang harus kita waspadai. Jumlah pemilih luar negeri itu diperkirakan berdasarkan data tahun 2019 itu sekitar 2,1 juta suara. 2,1 juta suara. Dan daerah DKI itu sebesar 7,8 juta suara. Nah, untuk tahun 2024 diperkirakan jumlah di DKI itu 8,3 juta suara. Dan di luar negeri itu diperkirakan jumlah suaranya itu adalah saya belum dapat ini. Nah, berdasarkan dari data yang disampaikan oleh si KPU, jumlah luar negeri itu adalah sekitar 1,7 juta suara. Nah, pertanyaan saya satu. Dengan banyaknya jumlah orang Indonesia bekerja di luar negeri, kira-kira tumbuh nggak suara yang ada di luar negeri? Padahal di tahun 2019 jumlah pemilih di luar negeri itu ada sekitar 2,1 juta pemilih tetap. Sedangkan pada saat dilakukannya pemilihan tahun 2024, jumlah pemilih di luar negeri itu jumlahnya berkurang cukup signifikan. Hanya sekitar 1,7 juta suara. Oh, berkurang. Nah, ini kan berkurangnya sekitar 400.000 suara. Iya, 400.000. Nah, apakah terjadi pengurangan yang sangat signifikan terhadap pekerja migran kita yang ada di luar negeri yang memiliki hak memilihnya? Atau bisa jadi dugaan kita sengaja mengurangin yang ada di luar negeri karena ini dilihat oleh asing ya kan? Dengan menambahkan daftar pemilih tetapnya ini di dalam negeri. Nah, ini yang harus diwaspadai. Patut diwaspadai. Nah, kita kan jika melihat dari jumlah DPT,
yang ada di Indonesia jika dibandingkan tahun 2019 dengan tahun 2024 ini, yang naik signifikan itu adalah Jawa Barat. Itu dari 33,3 juta menjadi 35,7 juta. Dan yang menariknya adalah jumlah pemilih yang ada di Jawa Timur itu berkurang dari 31,4 juta di 2024 ini menjadi naiknya itu tidak terlalu signifikan dari 30,9 juta suara menjadi 31,4 juta suara. 1,4. Nah, dan kenaikan yang sama pun terjadi di Jawa Tengah. Nah, kenaikan yang boleh ya kita lihat ini linear ya, tidak terlalu signifikan. Cuman yang signifikan itulah terjadinya pengurangan jumlah pemilih di luar negeri. Hampir 400.000. 400.000 dan ini boleh dikatakan hampir 20%, sekitar 17-18%. Kita concernnya sebenarnya bukan di sini. Concern kita adalah hingga saat ini, biasanya kan kalau udah mau pemilu itu kan ditayangkan pergerakan jumlah pemilih dengan adanya para pemilih pemula yang umurnya itu pada saat ditetapkan keputusan oleh KPU ini mereka mencapai umurnya 17 tahun. Mereka punya hak untuk memilih loh. Iya, betul. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa karena sudah ada DPT yang ditetapkan bulan Maret itu, anak-anak Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas di antara Maret 2023 sampai dengan Januari atau Desember tahun 2023 mereka nggak memiliki hak pilih. Berarti harus ada DPTB namanya Bang ya, daftar pemilih tambahan ya Bang ya, harus disinkronisasi harus dimutakhirkan dan dalam kurun waktu ini kan ada juga yang meninggal. Ya, berarti harus dikurangi lagi. Harus ada yang dikurangi. Nah, ini kan tidak ada yang benar-benar ingin membahas daftar pemilih tetap saat ini. Kalau menurut saya ini ya, dengan terjadinya kegagalan menggiring pemilih tahun 2019, 18,3%, disinilah pintu-pintu jika terjadinya dugaan kecurangan nanti di tahun 2024. Harusnya siapa itu Bang yang ini memverifikasi pemutakhiran data pemilih tetap ini? Yang harus jadi perhatian kita inilah Bung Hardi, Bung Yeriko, adalah pemilu tahun 2024 ini, jaringan pemantau pemilu yang dulunya pada saat kita pasca reformasi begitu banyak LSM, begitu banyak NGO ya kan melihat ke Indonesia bagaimana pesta demokrasi pasca reformasi. Harusnya saat ini para pemantau pemilu itu sudah mulai masuk Indonesia. Karena kegagalan demokrasi di Indonesia akan mempengaruhi keamanan di regional. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, chaos atau terjadi perlawanan karena adanya pembegalan demokrasi dan konstitusi tidak dijalankan sebagaimana mestinya di rezim Jokowi ini, seharusnya para pemantau atau monitoring terhadap presidential election di Indonesia harusnya sudah mulai bergerak saat ini. Tapi pemerintah pun dulu malah untuk bisa ada check and balance di pemilu ini, biasanya dibukalah jaringan pemantau pemilu, memberikan kesempatan kepada LSM atau NGO untuk bisa bekerja sama menjadi counterpartnya KPU dan Bawaslu, baik itu di pusat maupun di provinsi dan di kota atau kabupaten. Sekarang kan tidak ada terjadi. Iya, tidak terdengar lagi. Tidak ada permintaan ya kan mengundang, dan dana 100 triliun itu besar sekali. Jangan dikatakan itu dana kecil. Dana 100 triliun untuk pemilu tahun 2024 itu sangat besar sekali. Bahkan kita ini di NCW selalu bertanya-tanya kan, 100 triliun itu untuk apa saja? Sehingga timbullah dana sebesar itu untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jika kita bagi secara proporsional, ya kan, daerah yang paling kecil
akan menerima uang jika dibagi 38 ya sekarang ya. Daerah yang paling kecil yang mungkin pemilihnya nggak sampai 3 juta atau 4 juta seperti di Papua. Kan jumlah total pemilih di Provinsi Papua itu kan nggak sampai sekitar 4 sampai 6 juta. Dari 4 provinsi, Pak. Dari 4 provinsi itu berdasarkan dari data yang kita ini kan kita melihat ini bahwa Papua itu jumlah pemilihnya Papua Barat itu cuma 742.000 dan Papua itu 3,5 juta. Dan Papua Barat dengan Papua ini kan dengan menjadi 4 provinsi kan nggak kali 4 juga kan. Berarti kan kita hanya membagi ini aja. Jadi kita hanya membagi jika dikatakan DPT tahun 2024 itu di Papua Pegunungan 1,3, di Papua Tengah itu 1,1, di Papua itu 500.000, Papua Barat Daya itu 400.000, kan jumlahnya nggak naik-naik juga, sama kan? Papua Selatan, dia ada kenaikan malah. Malah di Papua ini ya angkanya sama aja, tidak signifikan kenaikannya. Di Papua Barat itu dulu 742.000 dan di Papua itu 3,5 juta. Artinya sekitar 4 jutaan pemilih. Nah, jika kita bagi 100 triliun itu secara proporsional, artinya dengan jumlah hanya sekitar 3 juta ini di 4,3 juta di satu pulau sebesar itu, paling yang dibutuhkan karena jarak-jarak ekstrim kan di sana kan, sekitar 2 triliun. Masih ada sisa yang dibagi nih daerah-daerah yang gampang untuk didatangin sekitar 90-an atau ini 100-an triliun lagi karena kabarnya 104 atau 114 triliun ya, saya nggak terlalu hafal berapa dana yang dianggarkan di APBN. Nah, mungkin bisa dicek berapa dana yang dianggarkan di APBN. Nah, sisanya ini dibagi secara proporsional di seluruh provinsi, sisanya ada sekitar 34 provinsi lagi kan. Nah, dana ini diperuntukkan apa saja? Pembelian kertas, pembuatan kotak TPS, pembuatan tenda TPS, pembayaran segala macam. Sedangkan saksi-saksi ditanggung oleh masing-masing partai politik. Yang dianggarkan di APBN itu adalah penyelenggara. Jangan-jangan diduga untuk orkestrasi pemenangan. Nah, iya, karena jumlahnya sangat besar sekali loh. Ini dugaan ya, dugaan. Kan kita kan bisa melihat berapa jumlah dana pemilu tahun 2019. Jika kita lihat dana pemilu, dana pemilu tahun ini kita harus ada ini anggaran pemilu tahun 2019. Ini kenapa saya benar-benar harus menggunakan data yang sebenarnya. Jangan dikatakan nanti kita ini tidak menyampaikan data yang sebenarnya. Nah, berdasarkan dari informasi terjadi kenaikan yang signifikan dana pemilu tahun 2024. Dana pemilu tahun 2024 ternyata 110,4 triliun. 110,4 triliun. Naik sebesar 431% dibandingkan pemilu tahun 2019. Ini untuk apa? Untuk apa? Besar sekali tuh, Bang. Besar sekali. Dan itu uang rakyat. Nah, dikatakan di sini bahwa kebutuhan dan biaya pemilu tahun 2024 itu sebagian besar itu dianggarkan untuk KPU 76,6 triliun, sedangkan untuk Bawaslu 33,8 triliun. Nah, pertanyaan saya, yang benar-benar bekerja melakukan proses penggalangan pemilih sampai akhirnya mencoblos di TPS itu kan KPU. Berarti ada biaya untuk kertas suara, ada biaya untuk TPU, ada biaya TPS ya kan, ada biaya untuk para penyelenggaranya, petugas-petugasnya di sana kan. Nah, yang pertanyaan saya, Bawaslu tugasnya kan hanya mengawasi. Apa belanja barang yang ada di Bawaslu? Paling hanya leaflet, ada berita-berita harus ini kampanye aja kan. Ini Bawaslu itu
33,8 triliun. Untuk apa? Dana sebesar 33,8 triliun itu bagi Bawaslu. Honor-honor? Maha dahsyat sekali itu. Dan kenaikannya 431% dibandingkan pemilu tahun 2019. Ini harusnya dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa kenaikannya luar biasa seperti ini? Nah, tahun 2019 itu, bayangkan, dana pemilu yang dianggarkan itu cuma 25,59 triliun. Apa yang membedakan pemilu tahun 2019 dengan pemilu tahun 2024? Kalau dikatakan dilaksanakan pemilu serentak, harusnya lebih murah. Yang ditambah itu kan hanya kertas suara. Kalau kita berpikir secara logika sederhana, yang ditambah itu adalah kertas suara. Benar nggak? Betul, betul, betul. Kan pemilu serentak nama nih. Yang ditambah apa? Pilkada. Kertas suara. Yang kemarin itu Pilpres, habis itu DPR legislatif. DPR legislatif tingkat 1 dan tingkat 2. Ya kan? Tidak dengan pilkadanya sekalian. Kalau kita tahun 2024 ini kan diperlukan serentak. Untuk penggunaan pemilih untuk bisa memilih, yang ditambah itu kan ada kertas suara. Kertas suara pilih gubernur, kertas suara pilih wali kota dan bupati. DPD. Kemarin DPD kan juga udah ada. Udah ada. Yang ditambah ini pada saat serentak ini adalah pemilihan gubernur dan kepala daerah tingkat 2. Tingkat 2, betul. Artinya kan menambah kertas suara aja. Iya, betul. Iya kan? Kotaknya sama ya? Kotaknya kan sama. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Paling yang ditambah itu satu kotak gubernur, satu kotak wali kota. Kalaupun itu ditambah kotaknya. Mungkin kertas suaranya berlapiskan emas. Ini yang jadi pertanyaan kita. Iya. Apakah kenaikan 431% biaya pemilu 2024 ini memang signifikan gara-gara pemilu serentak yang akan diadakan di tahun 2024 ini? Ini harus dicermati. Ini sesuatu yang tidak wajar. Tidak wajar. Makanya jaringan pemantau pemilu, LSM, NGO, atau apapun lah namanya, matanya harus tajam dan mendengar semua berita, memperhatikan semuanya ini dengan seksama. Kenaikan biaya pemilu tahun 2024 hingga 110 triliun ini patut diduga digunakan untuk gitu. Iya. Apa gunanya? Kenaikan angka 3 kali lipat. Kalaupun ini dikatakan gara-gara pemilu serentak, naiklah angka menjadi 2 kali lipat. Masih masuk di akal. Dari 25,9 triliun misalnya menjadi 55 triliun. Masih masuk di akal. Karena ada rangkaian pilkada. Ya kan? Pilkada serentak kan? Tapi kalau dilihat dari ini kenaikannya itu 431%, itu untuk apa? Kenapa tidak ada yang mempertanyakan ini? Iya. Apa inflasinya sedemikian besar sehingga cuma jarak sekitar 5 tahun naiknya bisa 4 kali lipat? Ini pertanyaan serius yang harus dipertanyakan masyarakat, para pengamat. Bahkan partai politik ini, kalau memang sama-sama tujuannya dengan NCW memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nggak ada bedanya. Bedanya kemarin itu pilkada tidak serentak. Sekarang karena ingin serentak kan, dijadikanlah PJ-PJ. Baik itu di provinsi, baik itu di daerah tingkat 2. Nah sekarang pada saat dilakukan serentak, harusnya biayanya, kalau biaya pemilu nasional hanya 25,9 triliun, taruhlah pilkada serentak, harusnya nambahnya kan 1 kali aja. Iya. Ini kenapa nambahnya sampai 4 kali? 100%. Aneh ini. Betul. Pertumbuhan biaya pemilu hingga 431%, ini
pertanyaan serius yang harus dilontarkan masyarakat kepada pemerintah. Betul. Itu bukan uang kecil, itu uang besar. Jangan-jangan ini kan, jangan-jangan ini bisa menjadi bancakan lagi. Dan dana sebesar ini, kalau seandainya memang diperbaiki sistem pelaksanaannya dengan berbagai bahasa literasi yang mutakhir lah kan, kita pemilu akan ada ini, akan ada itu, kita lakukan sosialisasi, berapa sih tambahannya? Iya. Tapi pernah nggak diundang oleh pemerintah pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini dimonitor oleh masyarakat melalui NGO atau LSM atau jaringan pemantau pemilu yang dulu ramai sekali kan pada saat pemilu tahun 2099 dilaksanakan. Ramai sekali, ribuan NGO dan LSM karena pasca reformasi dilaksanakanlah pemilu kan, pemilu pertama yang luber dan jurdil. Nah, kemudian kan dari tahun ke tahun terjadilah peningkatan jumlah biaya pemilu. Tapi biaya pemilu yang paling besar yang dulu sempat dibahas tahun 2019, 25,9 triliun, itu udah jadi pertanyaan. Itu untuk biaya apa sebesar itu? Tuh kenaikan pemilihnya tidak begitu signifikan. Kenaikan pemilih saat ini cuma sebesar 12 juta sekian pemilih. Iya. Nah, kenapa sekarang kenaikan pemilihnya itu cuma tidak sampai 10%, sampai 10%, betul. tapi biaya pemilunya itu 400. naik 431%. Nah, disinilah dugaan-dugaan kenapa NCW itu mengatakan yang pertama, DPT-nya itu tidak dimutakhirkan, terus tidak terlihat kegiatan-kegiatan yang memakan banyak sekali uang dari 110 triliun yang dianggarkan itu. Ini patut diduga yang merencanakan penganggaran ini merencanakan sesuatu yang hingga saat ini belum kita temukan apa ini sebenarnya motifnya sehingga kenaikan angka dari 25,9 triliun menjadi 110,4 triliun. Ya, kalau rekan-rekan bertanya kenapa saya menyediakan semua peralatan yang ada di meja ini, biar data ini adalah data valid, data yang kita ambil dari KPU, dari lembaga ini salah satunya kita ambil dari salah satu media yang mengambil datanya dari data KPU. Nah, tahu nggak masyarakat bahwa penggunaan anggaran yang ugal-ugalan seperti ini harusnya tidak ada lagi kecurangan yang terjadi. Bahkan kemarin saya berpikir kenaikan anggaran yang lebih dari 400% ini digunakan untuk digitalisasi dalam pemilu. Iya, ternyata kan tidak. Dulu katanya sudah dicoba untuk melakukan pemilihan presiden ini menggunakan thumbprint seperti yang dilakukan di Amerika. Dan saya tanya ke kawan yang di Amerika sana, boleh tanya dong di sana berapa sih biaya jika diimplementasikan di Indonesia untuk pemilihan dengan menggunakan digitalisasi. Katanya sudah ada rekanan yang mau menjadi pelaksana pemilu digitalisasi menggunakan thumbprint di Indonesia, menawarkan angkanya itu untuk pelaksanaan pemilu dengan menggunakan digitalisasi nggak sampai 60 triliun. Sudah digitalisasi? Sudah digitalisasi. Dan kabarnya alat ini bisa digunakan untuk pemilu-pemilu tahun berikutnya. Artinya harusnya dengan dilakukan digitalisasi, biaya yang dianggarkan untuk pemilu-pemilu berikutnya itu akan menjadi lebih rendah. Iya. Dan di Amerika tidak setiap pemilihan presiden yang alat untuk digunakan untuk pemilihannya itu baru, cuman teknologinya atau aplikasinya atau softwarenya yang diperbaharui atau diupdate. Aduh, ini harus membuka mata pemirsa ya, masyarakat
ini harus dipantau karena ini uang kita, uang rakyat yang digunakan ya. 4 kali lipat loh kenaikan biaya pemilu ini. Di samping ketidakpedulian KPU untuk menginformasikan pengkinian data dari DPT, dan saya khawatir ini sengaja dialihkan perhatian tontonan ya dengan tontonan-tontonan yang lain, dengan masalah-masalah yang sengaja ditimbulkan, sehingga yang pokoknya ini perebutan konstituen dalam bentuk daftar pemilih tetap ini tidak menjadi concern, terabaikan oleh publik ya. Coba partai-partai yang lagi bersaing untuk mendapatkan pemilih ini ngecek masing-masing di DPT itu benar nggak? Bang, ini di tahun 2019 itu kan cukup ramai ya di masyarakat nih Bang ya. Ketika dicek DPT-nya itu satu nik itu bisa 5. Iya, ada double kan gitu. Menurut Abang, apakah ada indikasi juga kecurangan pemilu dengan melakukan pola yang sama? Ya pasti. Yang di tahun 2019 itu ditemukan satu nik itu bisa berada di 3 tempat. 3 tempat? Bisa berada di 3 tempat. Yang lebih parahnya itu orang mati udah 3 tahun masih ikut memilih kan. Khusus hari itu dia hidup. Khusus itu dia hidup kan. Indonesia. Inilah Indonesia kata orang. Dalam pembagian BLT juga yang mati juga bisa dapat. Bisa dapat juga. Betul. Karena Aneh-aneh. belum dipastikan kematiannya kan. Belum didaftarkan. Hanya ada di Indonesia. Indonesia. Saya agak sedih juga. Jadi udah jadi bahan bercandaan, lelucon di grup saya dengan kawan-kawan di luar negeri kan. Dia tanya, Hanif, what means with Konoha katanya kan. Saya sendiri nggak ngerti tuh. Indonesia dipanggil negeri Konoha sekarang. Itu seperti film itu ya. Iya. Film di Disney itu. Ini negeri Konoha. Saya bilang, terus seberapa concern sekarang elemen-elemen pro demokrasi di Indonesia melihat situasi yang ada saat ini. Bahkan mereka mengingatkan, kita harus hati-hati. Demokrasi itu sudah dihancurkan oleh dinasti Jokowi. Election kamu tuh nggak akan murni itu. Karena untuk bisa memenangkan kontestasi, apalagi ada penggiringan opini, ini akan membuat kecurangan itu bisa nyata adanya nanti. Dan dugaan kita sangat kuat sekali. Gitu Bu Hardi. Aduh, ini sangat mengerikan ya. Mulai dari proses awalnya sudah diacak-acak kan itu. Diduga juga dalam pelaksanaannya ini. Itu sangat terlihat sekali dari orkestrasi yang dibangun oleh penguasa saat ini kan. Ada ketakutan-ketakutan sehingga mereka menyiapkan segala perangkatnya untuk bagaimana caranya melahirkan satu generasi, walaupun generasi itu yang kita katakanlah sebagai buah dari perjuangan yang tidak memang benar-benar menjalankan sebagai mana pemimpin itu. Artinya ini Presiden Jokowi ini telah mempersiapkan ini dari awal-awal. Nah sampai suara-suara dari rakyat ini juga diintervensi, dimanipulasi melalui pemilu, melalui KPU. Ya. Nah, artinya KPU juga ini harus melakukan sifat-sifat atau prinsip-prinsip yang transparan bagi masyarakat sampai ke daerah-daerah. Nah, bagaimana masyarakat yang ada di pelosok negeri yang tidak mampu mengakses informasi yang seperti ini? Ini kan akan dimanfaatkan suara mereka. Ya, ini menjadi pertanyaan serius. Ini proses mencerdaskan. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya memang tugas berat lah masing-masing dari kita sebagai penggiat pro demokrasi, penggiat anti rasuah, bahwa kondisi ini harus benar-benar dicermati. Kalau tidak dicermati, angka sebesar ini jika belum ditambah lagi dengan hibah-hibah yang tadi saya sampaikan, hibah-hibah yang tidak jelas penggunaannya untuk apa dan ditempatkan di mana, ini kan harus diwaspadai. Iya. Jadi jangan sampai seenak-enaknya nanti
anggaran yang sudah diberikan di APBN 4 kali lipat jumlahnya, lebih dari 400%. Tiba-tiba ada tambah lagi hibah dari masing-masing provinsi. Ini untuk apa? Ini sangat berbahaya sekali. Meninambobokkan, kalau maaf ya, bahasa saya ini mungkin agak sedikit keras ini. Meninambobokkan penyelenggara pemilu dan aparat-aparat pendukungnya dengan dana yang sedemikian besar. Ini pasti ada apanya atau apa-apa adanya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan apakah ini dimonitor oleh aparat penegak hukum, oleh masyarakat atau civil society terkait dengan adanya hibah dana-dana di masing-masing provinsi ini yang diserahkan kepada penyelenggara pemilu, ke Bawaslu sama ke KPU? Saya yakin masyarakat nggak paham. Nggak paham. Makanya ini saya sampaikan saat ini. Betul. Inilah gunanya NCW. Ini harus dicermati. Masing-masing teman-teman pro demokrasi, mahasiswa, para elemen pergerakan yang mencermati kontestasi tahun 2024 ini, tanyakan ke masing-masing provinsi itu, dana hibah yang diperuntukkan katanya untuk mendukung dana operasional pemilihan umum yang diserahkan ke KPU atau ke Bawaslu itu untuk apa? Apakah dana yang 110,4 triliun yang dianggarkan di APBN pelaksanaan pemilu yang sudah naik 431% ini tidak cukupkah untuk melaksanakan pemilu tahun 2024 yang luber dan jurdil? Kalau tidak cukup, buka ke kita. Pembelanjaan sebesar itu untuk apa? Rakyat mesti tahu. Jangan gara-gara dikatakan ada tambahan pilkada serentak dengan pemilu tahun 2024, terjadilah kenaikan biaya pemilu hingga 431%. Ini pembodohan, Bung Yeriko. Masyarakat harus mulai memasang mata dan memasang telinga bahwa penggunaan anggaran sebesar ini harus diawasi dengan benar-benar. Jangan-jangan ini menjadi bancakan nanti oleh oknum-oknum tertentu. 5 tahun yang lalu hanya dibutuhkan 25,9 triliun. Tiba-tiba 2024 menjadi 110,4 triliun. Waduh, Tanda banyaknya. tanya besar buat kita. Iya kan? Nah, ini makanya NCW menggunakan data ini berusaha menganalogikan sesuatu yang sebenarnya secara matematika ini bisa dihitung secara sederhana. Jika dilaksanakan pemilu, dana yang dibutuhkan 25,9 triliun, taruhlah inflasi, naiklah sekitar, taruh aja berapa persen, diakui Jokowi 2-3%. Berarti ada kenaikan sekitar 7-8%, atau taruhlah 10%. Berarti kenaikannya harusnya cuma sekitar 3 triliun. Berarti sekitar paling maksimal 30 triliun lah kan. Plus dengan pelaksanaan pilkada serentak, taruhlah dianggap 2 kali lipat. Karena ada penambahan kertas, penambahan apalah segala macam. Padahal pelaksanaannya di satu momen yang ditetapkan. Ya kan? Di tahun itulah ya di kan. tahun yang sama, di waktu yang sama. Hanya penambahan kertas suara, penambahan kotak. Dan penambahan gajinya KPPS, Bang. 1,1 juta dari 500.000 2019 naik menjadi 600.000. Naiknya itu 600.000 menjadi 1.100.000. Taruhlah. Oke lah 100%. Taruhlah lagi. ditaruh 100%. Harusnya kenaikan cuma 100% dong. Taruhlah dilebihkan sedikit. Iya kan? Dan ini menarik, sinkron seperti yang disampaikan sama Bang Hanif. Ini kalau bahasa Bang Hanif halus, meninabobokan. Kalau bahasa kita juga yang mungkin bisa dipahami sama kawan-kawan, artinya ini sebagai suap, Bang. Suap yang terstruktur yang dilakukan. Dugaan suap yang terstruktur. Ada ke arah sana. Kebijakan itu, Bang. Artinya petugas-petugas penyelenggara pemilu mengetahui di mana kecurangan. Atau jangan-jangan pelaksanaan pemilu berikutnya ini udah sama kayak BUMN, ada bonusnya. Iya kan? Iya. Jika pelaksanaan pemilu sukses, ya kan, ada bonus 2 kali gaji, atau 4 kali gaji, 5 kali honor, kan kita juga nggak tahu. Tapi ini dugaan. Karena kenaikan yang sangat signifikan ini. Nah ini suksesnya ini
Apa nih suksesnya nih? Ya kan? Nah, bagaimana masyarakat bisa ikut dalam memonitor hal ini? Adalah itu mempertanyakan kepada KPUD, KPU provinsi atau kepada Bawaslu, apa sih kegiatan kalian? Ya kan? Seperti apa sih sosialisasi yang dilakukan? Kemudian seberapa mutakhirkah peralatan-peralatan yang digunakan sehingga bisa menaikkan biaya sedemikian rupa lebih dari 400%. Nah, saya sepakat dengan yang Ibu Yeriko sampaikan, ada kenaikan honor di KPPS ya kan? Ya, taruhlah 100%. Ya oke lah taruh 100%. Naikkanlah biayanya ini 100%. Apalagi yang dibutuhkan? Tapi kan itu bukan menjadi komponen utama untuk pelaksanaan. Kita bagi nanti berapa sih kebutuhan honorarium untuk petugas di TPS. Nah, ini yang menjadi concern kita, bahwa kenaikan yang sangat signifikan biaya pemilu dengan yang sampai 431% dan tidak dilakukannya pengkinian pemutakhiran DPT oleh KPU dan tidak ada sosialisasi dari KPU terkait dengan DPT ini yang sudah lewat bulan Maret kemarin kan. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan bagi kita. Ada apa ini sebenarnya? Kemana ini tuan-tuan KPU ini yang sekarang itu malah sibuk membela salah satu paslon? Ini pertanyaan serius bagi kita. Kalau Bawaslu dibayar oleh uang negara, oleh uang kita, ya, pembayar pajak ini kan, oleh uang rakyat, dibayarlah mereka untuk bekerja. Kenapa seperti tidak berpihak kepada rakyat? Bertuan kepada salah satu paslon atau bertuan kepada penguasa oligarki. Ini hal yang benar-benar serius yang mesti kita sikapi bersama, Bu Hadi. Ya, Bang, ini para pemirsa kita ingin urung rembuk juga ini. Ya. Urung rembuk ini. Para pemirsa sekalian ya, kita akan bacakan beberapa. Jadi Bang, pertama nih, beberapa pertanyaan nanti dijadikan satu ya Bang ya. Baik. Pertama dari Mbah Bowo. Mbah Bowo. Bang, bagaimana dengan orang adepsi yang ngumpul di Senayan? Apakah melanggar undang-undang pemilu? Wah, ini persoalan kita kemarin ya, nanti dijawab Bang. Ya, oke. Kemudian ada harapan dari Agus. Ya. Food estate Bang. NCW segera proses. Wah, ini juga udah sering kita bahas, kan gitu ya. Ada juga harapan, ayo Bang, jangan diskusi aja, cari solusi secepatnya. Rakyat sudah muak dari Solihat Lubis, ya mungkin dari Medan ini mungkin ya. Nah, ini Mbak Bowo nanya lagi, gitu kan? Yang ngumpul adepsi ngumpul di saya Bang, di sana ada orasi mendukung. Gimana dengan undang-undang pemilu? Ayo coba, gimana ini Bang? Kira-kira Bang? Sebenarnya kalau kita bicara dengan abdesi kemarin udah kita bahas bahwa ini melanggar undang-undang pemilu ya, undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu pasal 280 mengatakan bahwa aparatur, termasuk itu kepala desa itu adalah aparatur. Dia tidak boleh ikut campur memenangkan salah satu calon atau partai-partai tertentu. Dia tidak boleh ikut dalam hal tersebut karena ada hukum pidananya. Diatur pada pasal 400 berapa itu? Saya lupa itu. Pasal 494. Nah, ini dah diatur hukum pidananya. Iya. Jadi kalau dikatakan apakah ini melanggar undang-undang, melanggar undang-undang. Iya. Kalau dibilang sama siapa tuh pengacaranya Gerindra itu, Habibur Rahman yang sok pintar itu, yang dia ngaku doktor kan, tapi etikanya nggak ada. Tipis sekali lah etika orang itu kan, merasa paling jago, merendahkan orang lain. Nah, ini kan dia katakan bahwa tidak ada keterlibatan sampai ngancam-ngancam si Nana itu. Iya. Ngancam-ngancam akan laporan ke Dewan Pers. Nah, ini kelakuan orang yang ngotot berkuasa dan sudah merasa berkuasa, ngancam-ngancam awak media, ngancam-ngancam jurnalis, ini kelakuan ini. Kebebasan pers. Di kebebasan pers untuk berbicara, dan begitu diperlihatkan bahwa MC, marilah sama-sama kita menyampaikan dukungan kepada
Prabowo dan Mas Gibran, kata dia kan. Ini kan jelas nyata disampaikan di sana. Kemudian ada name tag yang dinyatakan di sana deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran, dan disangkal oleh ketua mereka dikatakan bahwa itu pencatutan. Pencatutan kok 20.000 orang. Ya kalau pencatutan pada saat itu protes tuh. Kenapa setelah mengemuka baru ngeles gitu loh. Ini kalau saya ini Bawaslu harus bekerja ini. Kalau Bawaslu tidak menetapkan bahwa yang dilakukan itu melanggar undang-undang dan memberikan peringatan keras kepada paslon Prabowo dan Gibran, sudah jelas bahwa perangkat pemilu pun sudah terkooptasi dengan penguasa oligarki saat ini, dengan dinasti ini. Jadi kalau dikatakan sama siapa nanti namanya? Mbah Bowo. Mbah Bowo, ya itu. Ini harus rakyat harus bergerak, rakyat harus saling bahu membahu mengingatkan pemerintah saat ini, penguasa saat ini, bahwa udah salah langkahnya udah terlalu jauh. Soal food estate, Bang. Soal food estate, kita kan udah kirim surat ke BPK segala macam kan, untuk mempertanyakan ini food estate ini kesalahan yang dimaafkan atau program gagal yang dimaafkan tidak ada konsekuensi. Apakah seperti ini penganggaran? Kita kan belum diberikan jawaban klarifikasi ke kita kan. Seperti apa? Terus bancakan tanah-tanah ya untuk lumbung pangan nasional ini dikuasai oleh siapa? Perusahaan tertentu. Nah, perusahaan tertentu di bawah kroni-kroninya oknum Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini juga. Dia harus, kalau rakyat mau mengungkap kebobrokan selama 9 tahun periode Jokowi ini, harus benar-benar bahu-membahu, saling membuka data informasi, saling berpegangan tangan, memperbaiki kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja saat ini. Karena ini cikal bakal generasi kita akan baik ataukah tidaknya di tahun-tahun mendatang. Ini pesta demokrasi tahun 2024 inilah titik baliknya. Indonesia akan menjadi lebih baik atau Indonesia akan menjadi lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pasca reformasi. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bang. Satu pertanyaan. Ini, Bang, Ketua KPK dinyatakan sebagai tersangka. Bagaimana menurut NCW? Kalau NCW tetap pendirian dari awal bahwa proses penetapan Firly sebagai tersangka saat ini ada proses kriminalisasi. Karena kan berdasarkan data informasi yang kita terima, Bu Hardi, bahwa sebelum Golkar ini pindah koalisi, pimpinan KPK ini kan yang menyampaikan informasi ke kita sudah meminta ke Jokowi supaya ditetapkanlah ketua umum partai ini sebagai tersangka. Cuman kan tidak diizinkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan data informasi yang kita terima. Dan ini kita patut melindungi karena memang terbukti begitu kita disampaikan hari itu jugalah si Golkar ini menyatakan dukung koalisi sebelah. Ini kan jelas memperlihatkan bahwa Firly Bahuri ini menurut dugaan NCW kuat dikriminalisasi. Dan kemarin proses tawar-menawar perkara ini yang sedang berlangsung baik di KPK walaupun yang di Mabes Polri ini sangat kuat sekali ini. Ini bukan cicak lawan buaya lagi. Ini buaya-buayanya. Ini kalau dulu kan cicak dan buaya. Kalau sekarang sama-sama buaya, pertarungannya ini berat. Iya. Bang, ini di luar konteks ini, diskusi kita ini, Bang. Menurut Ketum NCW ini penerawangannya ini ke depan ini, apakah mungkin satu putaran? Jikalau terjadi 2 putaran, kira-kira siapa, Bang? Yang berkontestasi di putaran kedua ini? Iya, kalau dilihat kalau survei-survei yang disampaikan oleh Kodari itu, udahlah saya nggak percaya ini. Nggak percaya, Bang ya? Karena saya punya kawan-kawan juga yang punya lembaga survei, dan bahkan kawan golf saya juga pemilik survei yang diklaim datanya sama Kodari itu.
Jadi begini, kalau melihat dari konstelasi yang ada saat ini, lihat konstelasi yang baik itu di pusat maupun di daerah, ya suara ini nggak jauh-jauh beda lah. Masih seperti kalau saya teman-teman peneliti ya yang melakukan survei nggak dibayar ini. Kalau itu kan survei yang dibayar itu bertindak seolah lembaga survei tapi konsultan. Ya berbicara seperti konsultan politik di media TV nasional kan. Apalagi Kodari itu tidak menggunakan hati nurani, dia bicara belakangan ini. Iya, masuk Gibran lebih pintar daripada. Itu dah. Gini, kita tidak masuk ke ranah personalnya capres cawapres ini, tapi kan kita bisa membedakan. Kita ini kan orang yang belajar, terus belajar dan menggunakan hati nurani dan pikiran yang jernih. Waras lah ya. Waras lah kita kan. Kalau dari data yang diterima oleh NCW, untuk 3 paslon ini saat ini masih berimbang. Masih berimbang. Ada di beberapa daerah Ganjar Mahfud ini masih leading. Leadingnya pun tidak besar, 2-3%. Ada di beberapa daerah si Prabowo Gibran ini leading. Dan leading pun nggak besar-besar, cuma 1-2%. Yang menarik itu sebenarnya Anies. Dengan Gibran ini masuk ke cawapresnya Prabowo, menurunkan suaranya di beberapa daerah. Terutama di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Bukan menaikkan, malah menurunkan. Kan beberapa daerah di Sumatera tidak simpati dengan sikapnya Pak Jokowi yang dianggap hanya mementingkan daerah Jawa. Dan ini pun terbukti kan dengan banyak pembangunan di daerah Sumatera itu tidak dijalankan sebagaimana harapan masyarakat di Pulau Sumatera. Nah ini terjadi penurunan. Anies mendapatkan keuntungan. Lari ke Anies suaranya. Lari ke Anies suaranya, ya kan? Yang suaranya Prabowo nih, yang dulu dia bilang leading dibandingkan Ganjar. Anies ini bergerak suaranya. Dan kalau dilihat dari bagaimana masyarakat memandang sangat arogannya paslon Prabowo dengan Gibran saat ini sebenarnya keuntungan bagi 2 paslon lain. Walaupun ada sebagian suara yang dari Pak Jokowi dengan hadirnya Gibran lari dari Ganjar. Tapi itu tidak terlalu signifikan karena pemilih Jokowi yang memilih Ganjar ini rata-rata mereka sudah memiliki pengetahuan yang lebih karena terbiasa dengan media sosial, terbiasa dengan TikTok, terbiasa dengan Instagram, Facebook. Informasi ini udah terbuka lebar sekarang kan. Orang tahu mana yang benar, orang baik, orang benar-benar memiliki tujuan, visi misi, tidak hanya goyang-goyang sana sini ya kan, tidak hanya joget-joget aja sana sini, tapi harus ada pemikiran-pemikiran yang konstruktif, yang bisa mengembangkan Indonesia ini menjadi negara maju dan besok bisa bertanding di kancah internasional. Dan kalau Bu Hari bertanya, kira-kira siapa yang akan lolos di sampai putaran kedua? Putaran kedua, yang pasti tidak ada menang satu putaran berdasarkan informasi baik itu yang ada di Twitter, baik itu yang ada di Facebook, jika dilakukan survei, baik yang dilakukan oleh survei independen oleh para peneliti, tidak akan mungkin menang satu putaran. Karena yang dikatakan oleh para lembaga survei yang menjadi konsultan politik ini framing ya. Berdasarkan dari kami ya, yang para researcher juga, ini framing aja akan menang satu putaran. Yang pasti ini akan 2 putaran. Kalau dikatakan siapa yang akan lolos pada putaran kedua, jika seandainya Prabowo dan Gibran ini masih menaikkan bahasa gemai-gemoy kayak begitu dan tidak memperlihatkan kesantunan, rasa sopan santun anak muda, terus orang tua yang memberikan pendidikan, bukan hanya goyang-goyang begitu aja, saya yakin yang lolos ke putaran kedua itu malah Ganjar sama Anies. Ganjar sama Anies. Iya. Nah, tinggal nanti nih suara-suara dari Prabowo Gibran ini apakah akan lari ke Ganjar Mahfud atau lari ke
Anies Caimin. Iya, iya. Semoga yang Iya. putaran kedua Saya ini. melihat ini, kalau ini kan ngikutin tren aja. Anak-anak muda Iya, ini kan iya, iya. gemai-gemoy ini kan hanya ngikutin Iya, tren iya, aja. Ya kan kalau kita pun juga suka ngelihat goyang-goyang begitu kan kita suka Iya, juga iya, kan. iya. Tapi bukan berarti itulah calon pemimpin yang bisa Iya, iya. memimpin Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Iya, 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 iya. Ya mudah-mudahan biasanya ini para media mainstream ini Bung Yoriko selalu kalau meminta prediksi itu ke ketum NCW. Iya, Dan prediksinya nggak pernah Kita lari. tidak pernah geser. Kita tersanjung lah. Satu langkah di depan ya Bang ya. Iya, infonya selalu akurat. Mudah-mudahan ini menjadi harapan Iya. semua masyarakat Indonesia yang masih waras, yang ingin negeri ini menjadi lebih baik, Terima kasih, demokrasi terima kasih. tidak hancur ya. Terima kasih, terima gitu kasih. ya. Nah, itu. Ada lagi yang ini dari kawan-kawan yang perlu kita Ya, coba ada lagi kan kawan sekaliannya. Ini banyak yang senang, Bang. ya kita minta didoakan semoga NCW masih bisa memberitakan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mencerdaskan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yang tidak lepaslah kita bawa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Ini saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin. Visi dan misi yang disampaikan oleh pemimpin itu, coba baca lagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah sudah sesuai belum dengan Undang-Undang Dasar itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, apakah sama nggak visi misi yang disampaikan itu? Kesejahteraan itu nggak hanya kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi pun juga harus menjadi pokok inti dari. Jangan hanya menjanjikan makan siang aja. Makan siang gratis, peningkatan gizi gratis, biayanya 400 triliun terus diambil dari kan Iup. Emang negara ini perusahaan keluarga kan enggak juga, Bung Hardi. Betul. Iya kan? Sedangkan tadi saya dengan Tribun juga menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan negara selama 9 tahun Jokowi menjabat tidak pernah lebih dari 200 triliun. Pendapatan ini setiap tahun. Hutangnya malah lebih banyak dibandingkan peningkatan, makanya kita defisit. Jadi selama 9 tahun si Jokowi ini memimpin, 9 tahun itu defisit anggaran kita tidak ada surplus. Dan selama ini kita kan ada surplus, nggak ada surplus. Ditutup oleh apa, Bang? Nah, Defisit sudah itu? nggak ada surplus, dana pemilu naik 400%. Aduh, Mak Ja. Bagaimana itu? Tambah lagi niat kawan ini kan mau ngasih makan siang gratis 400 Iya. triliun setiap tahun. Iya. Ini bagaimana ini kan Iya, yang iya. ini kita. Nah, inilah Bung Hardi. Concern lah para partai politik ini dengan DPT yang ada saat ini. Ya kan, waspadailah, monitorlah, pantaulah setiap pergerakan dari para penyelenggara pemilu. Jika memang terbukti melakukan kecurangan atau menerima gratifikasi, menerima suap, melakukan pemerasan, biar ada pergeseran suara, laporkan. Kita siap menjadi media untuk pengungkapan upaya-upaya penyelewengan, kecurangan, ya kan, pemerasan, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. NCW siap menerima laporan itu dan siap menyalurkannya ke kanal-kanal yang sesuai, yang seharusnya menerima laporan ini. Gitu Bung Hardi. Oke. Bung Yeriko, mungkin ada Bang, mungkin sekali lagi perlu ada closing statement kepada masyarakat Bang terkait pelaksanaan pemilu dan anggaran yang sangat membludak ini, agar kita juga Dan modus abuse of power-nya Bang. harapan dan sebagainya Bang. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada generasi muda yang ada di seluruh Indonesia, kepada elemen-elemen pergerakan demokrasi, para tokoh agama, tokoh bangsa, para akademisi, para pemuda yang pada saat ini menjadi pemilih pemula, untuk bisa menetapkan pilihannya kepada pemimpin yang memiliki visi dan misi yang benar-benar bisa membawa Indonesia ini menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Bukan pemimpin yang hanya meneruskan kekuasaan yang tidak memiliki etika dalam berpolitik, sehingga
Indonesia ini akan menjadi carut marut demokrasinya ke depan. Kemudian yang paling utama adalah cermati penggunaan anggaran pemilu yang sangat besar, yang saat ini 110,4 triliun, yang kenaikannya 431%. Dan ini harus seluruh masyarakat harus sama-sama memonitor penggunaan anggaran ini. Dan setiap ada penyelenggara pemilu, baik itu KPU, KPUD, KPU Provinsi, KPUD, Bawaslu, DKPP yang melakukan tindakan-tindakan kecurangan, tindak-tindakan yang melanggar konstitusi terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, laporkan. Dan kami sebagai NCW, sebagai LSM anti rasuah, siap menerima, menyalurkan laporan dugaan-dugaan KKN yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dan dugaan-dugaan yang dilakukan oleh para oknum aparat yang membela salah satu paslon atau membela salah satu partai politik untuk menaikkan elektoralnya biar bisa maju ke Senayan. Masyarakat Indonesia tetap waspada, rapatkan barisan, dan setiap ada gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan demokrasi, yang ingin menabrak konstitusi demi untuk melanggengkan kekuasaan, lawan. Ini saatnya masyarakat bergerak untuk mengatakan Indonesia harus bersih dari KKN, harus bersih dari dinasti oligarki. Oke, pemirsa dan penonton sekaliannya, kami akhiri dulu diskusi ini karena sudah maghrib ini Bang Yeriko ya. Terima kasih Bung Yeriko, Bung Hardi. Terima kasih Kanda Ketum yang selalu saya setiap hari bisa seperti ini. Artinya apa yang kita sampaikan ini kan proses edukasi, pembelajaran buat diri saya sendiri, mengulang-ulang apa yang kita ketahui, menambah pengetahuan dan wawasan juga bagi kawan-kawan di sana. Dan pertanyaan-pertanyaan ini pun membuat kita ini pun harus belajar lagi. Karena mungkin tidak semua pertanyaan kawan-kawan yang ada di media sosial terjawab dengan baik oleh kita. Karena kan manusia penuh dengan sifat kealfaan. Jadi kalau ada kata-kata kita yang kurang berkenan, kurang sesuai dengan ini, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Kami cuma menginformasikan, Anda semua yang memutuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.